Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kita, yaitu pelatihan pembelajaran mendalam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang terus menjadi semangat kita agar kita dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita dengan penuh keikhlasan, dengan penuh tanggung jawab, dan juga termotivasi untuk menanamkan karakter terbaik buat anak didik kita. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK 2 Syukur. Yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah berhadir di ruangan ini, yang kita akan melakukan kegiatan pelatihan yang akan kita laksanakan selama 3 hari. Jadi hari ini adalah hari pertama kita mengikuti pelatihan PM, dan nanti selanjutnya kita akan lanjutkan pada kegiatan pertemuan kedua dan ketiga. Ya, insya Allah kalau tidak ada halangan, itu hari Sabtu kita lanjutkan untuk yang pertemuan kedua. Bapak dan Ibu, selamat datang pada pelatihan pembelajaran mendalam hari ini di ruangan yang sederhana ini dengan para narasumber, yaitu Bapak Hadi, Bapak Purwoko, dan juga Bu Devi. Yang ketiga, narasumber ini sudah kita kirim ya untuk dilatih, di kabupaten, ya, di Gembleng tentang pembelajaran mendalam. Jadi nanti ketika narasumber ini yang sudah mendapatkan ilmu, dia akan berbagi kepada Bapak dan Ibu. Ya, yang tujuannya adalah pendekatan pembelajaran mendalam ini kita sama-sama terapkan di dalam kegiatan pembelajaran kita. Jadi Bapak dan Ibu, dalam pelatihan PM ini Bapak dan Ibu diajak ya, untuk menggali, memahami lebih jauh konsep pembelajaran mendalam. Setelah itu, setelah menggali, setelah memahami, Bapak Ibu diminta untuk menerapkannya di dalam pembelajaran dalam konteks pendidikan saat ini. Jadi Bapak dan Ibu, pembelajaran mendalamnya hadir sebagai upaya guru, untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang selama ini Bapak Ibu terapkan. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, pembelajaran mendalam atau PM ini itu bukan kurikulum baru. Ya, kita masih pakai kurikulum merdeka. Jadi PM ini bukan kurikulum baru pengganti kurikulum merdeka, bukan. PM ini adalah pendekatan. Ya, kurikulum kita masih kurikulum merdeka, tapi PM ini adalah pendekatan. Ya, sama seperti dulu kita dalam kurikulum K13 itu kita menggunakan CBSH. Ada kan pendekatan CBSH kan? Cara belajar siswa aktif itu K13. Ya. Dan juga dulu ada pembelajaran pakem, pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Ada lagi dulu pendekatan CTL. CTL itu apa? Siapa yang tahu CTL? Pembelajaran dulu.
Ya, Bapak, Ya Bu, pembelajaran, kontekstual teacher learning. terus kontekstual. Teacher learning. Jadi pembelajaran CTL adalah kontekstual teaching and learning ya. Jadi di sini berdasarkan kontekstual ya, nyata. Jadi kalau dulu itu pendekatannya, ya. Jadi sekarang PM itu sama seperti itu, cuman beda bahasa, ya. Dan juga untuk PM ini pendekatannya sesuai dengan tuntutan zaman sekarang, ya. Misalnya zaman sekarang menggunakan aplikasi, menggunakan digital. Jadi untuk pendekatan pembelajaran mendalam ini itu disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan masa ini. Jadi Bapak dan Ibu, sebenarnya apa sih PM itu? PM adalah pembelajaran mendalam yang merupakan pendekatan yang memuliakan. Pendekatan yang memuliakan. Ya, jadi definisi dari pembelajaran mendalam itu adalah pembelajaran yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Jadi itu konsep PM. Jadi saya ulang lagi, pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Maksud memuliakan di sini, ya, semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran ini saling menghargai, saling menghormati. Jadi namanya memuliakan. Jadi semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran ini saling menghormati, saling menghargai, ya, dengan mempertimbangkan potensi, martabat, serta nilai-nilai kemanusiaan. Ya, berarti di sini dimasukkan memuliakan. Jadi konsep memuliakan ini berarti pembelajaran mendalam ini dia bermakna, ya, berkesadaran, mengembirakan. Pertama berkesadaran, artinya peserta didik itu dia sadar untuk belajar aktif di kelas, ya. Dia memiliki kesadaran untuk belajar secara aktif di kelas. Dia memiliki kesadaran, jadi bukan paksaan, dia memiliki kesadaran untuk belajar, ya. Sementara yang dikatakan bermakna ini adalah pembelajaran yang terjadi di dalam kelas itu menerapkan kehidupan nyata, ya. Jadi anak nanti diajak bahwa materi ajar yang Bapak Ibu berikan kepada peserta didik atau yang mereka pelajaran ini dibutuhkan untuk kehidupan nyata dia, ya. Jadi dikatakan bermakna. Dan selanjutnya mengembirakan. Jadi suasana belajar di kelas itu mengembirakan. Jadi Bapak dan Ibu di sini maksudnya ciptakan suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Jadi di sini antara guru dan siswa itu ketika dalam kegiatan belajar mengajar ciptakan suasana yang tertawa misalnya. Tertawa dalam konteks bukan tidak terarah, ya. Ada hal-hal yang bisa menjadi candaan, ya, sehingga anak-anak itu merasa senang, merasa tidak kaku, ya. Itulah dikatakan menciptakan suasana yang menggembirakan. Nah, jadi guru juga harus pandai mengolah kata lah supaya pembelajaran itu mungkin dengan bahasa-bahasa yang mengundang tawa seperti itu. Juga siswa juga bisa seperti itu. Nah, jadi konsep memuliakan itu adalah pembelajaran kita ciptakan dalam kelas itu harus bermakna, ya. Yang pertama berkesadaran dulu, yang kedua bermakna, yang ketiga memuliakan. Yang semuanya ini nanti untuk dalam
eh, aktivitas berkesadaran, bermakna, menggembirakan ini nanti dengan mengolah pikir, ya, atau disebut dengan olah pikir, olah hati, olah rasa, olah raga. Artinya apa itu? Artinya siswa diajak olah pikir, artinya dia mampu mengembangkan kreativitas berpikirnya, ya, pandai menganalisis terhadap konsep, pandai mengatasi masalah, memecah masalah dalam materi pembelajaran. Sementara yang dimaksud dengan olah hati ini berarti mengembangkan karakter dan moralitas spiritual, ya. Jadi olah hati ini maksudnya ini bersangkut paut dengan karakter dia ketika dalam kegiatan belajar mengajar, dia mampu mengembangkan karakter yang baik, ya. Jadi olah hati di sini, ya. Habis itu nilai keagamaannya, ya, nilai moralitasnya, ya. Selanjutnya juga melalui berkesadaran, bermakna dan menggembirakan ini, siswa juga mampu mengolah rasa, artinya ini mengembangkan estetika, ya, ini bersangkut paut dengan seni, ya. Jadi di sini bisa olah rasa, ya. Setelah itu olahraga artinya apa? Kenapa pembelajaran bermakna, bersadaran, menggembirakan itu dia menciptakan olahraga artinya gini, siswa ini memiliki ketangguhan fisiknya, ya. Dia sehat fisiknya, ya, unggul fisiknya, disiplin dia, mampu melakukan aktivitas fisik. Jadi di sini dia dibutuhkan olahraga, artinya sehat fisiknya. Nah, Bapak dan Ibu, yang tujuannya ini adalah untuk mencapai dimensi profil lulusan, ya. Jadi PM ini, pembelajaran mendalam ini, itu pembelajaran yang memuliakan maksudnya ini adalah pembelajaran Bapak Ibu ciptakan di ruang kelas itu adalah bermakna, berkesadaran, mengembirakan, yang melalui olah rasa, olah pikir, olah hati, olah raga untuk mencapai 8 dimensi lulusan. Nah, kalau dulu mencapai profil pelajar Pancasila, ya kan, sekarang mencapai 8 dimensi lulusan. Jadi nanti untuk lebih lanjut nanti bisa dijelaskan oleh narasumber kita. Saya jawab sebagai pembuka saja, ya. Jadi nanti kita lanjutkan juga dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran PR melalui pelatihan pertemuan kedua dan ketiga nantinya. Jadi Bapak dan Ibu, ya, saya harapkan setelah nanti Bapak dan Ibu memiliki pengetahuan yang didapatkan dari pelatihan ini, terapkanlah di kelas. Nah, terapkan di kelas. Jadi kita sekarang ini, ya, Menteri Pendidikan sudah membawa kita arah pendidikan pendekatan yang digunakan dari SD sampai SMA itu melalui pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi jangan sampai nggak dilaksanakan. Nah, jadi kupaslah sedalam-dalamnya, galilah sedalam-dalamnya, tanya kalau tidak tahu kepada narasumber kita ini, sehingga Bapak dan Ibu bisa menerapkan dalam RPP Bapak dan Ibu nanti. Ya, jadi tanya terus. Jadi nanti kita mudah-mudahan setelah Bapak dan Ibu mendapat ilmu APM ini, pembelajaran di kelas itu mengembirakan, bermakna bagi siswa, dan siswa sadar untuk belajar di kelas. Tidak lagi kita sama siswa kucing-kucingan, ya Bapak dan Ibu. Jadi saya harapkan Bapak dan Ibu, apabila nanti Bu Depi nanti menjelaskan masalah RPP, ya, Pak Pur tentang asesmen. Jadi saya harapkan Bapak dan Ibu ketika membuat RPP ini sudah menggunakan pendekatan PM. Ya, jadi tidak ada lagi guru yang malas masuk. Kadang-kadang guru yang malas masuk ini karena dia tidak punya persiapan, ya, sehingga dia malas masuk. Gak punya persiapan dia untuk mengajar.
Tapi kalau dia punya persiapan, dia senang masuk. Ya. Jadi ini kita buat persiapan, semoga Bapak bukan siswa aja yang malas masuk, Bapak pun bisa malas masuk, Ibu pun bisa malas masuk karena tidak punya persiapan. Jadi dengan ada persiapan, bekal ilmu seperti ini, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semangat, siswanya lebih semangat lagi. Ya. Jadi untuk pembukaan ini, untuk masalah pelatihan ini, hari ini secara resmi pelatihan pembelajaran mendalam secara resmi saya buka. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamera on. Oke, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Jadi Bapak Ibu, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Karena siang ini mungkin sudah lesu ya. Apa perlu kita main-main dulu sedikit? Ya, boleh. Karena nanti sudah dijelaskan semua sama Ibu tentang pembelajaran mendalam. Jadi sebelum mencapai itu perlu kita awali dengan pola pikir kita dulu. Karena apa? Anggapan kita selama ini kurikulum kok selalu berubah. Belum siap kurikulum merdeka sudah ada di learning atau pembelajaran mendalam. Makanya perlu kita perhatikan dulu pola pikir kita yang selama ini mungkin terhambat atau mungkin salah. Jadi nanti kita lanjut dengan ini. Siap ya? Kita mulai ya? Ya. Udah. Lanjut Pak Ferry. Nah, ini latar belakangnya ini dari hasil survei Mindset dalam PISA 2018. Indonesia termasuk satu dari 6 negara yang memiliki persen murid yang growth mindset di bawah 40%. Jadi memang rata-rata murid di Indonesia itu pola pikirnya masih tetap atau masih di tempat. Jadi nanti kita bagaimana perbedaan pola pikir tetap dengan pola pikir bertumbuh. Kita lanjut lagi terus. Nah, pola pikir adalah segalanya. Jadi pola pikir, tindakan dan hasil. Jadi ketika kita akan melakukan suatu tindakan berarti kita harus berpikir dulu. Ini apa yang akan kita lakukan? Oh, kita mau buat tugas tentang praktek biologi misalnya. Jadi kita harus berpikir nanti apa. Kemudian lanjut lagi Pak Ferry. Nah ini dia. Kenapa pola pikir ini lebih penting dari keterampilan? Jadi semua diawali dengan pola pikir. Makanya pola pikir itu terletak di bawah. Jadi pola pikir atau mindset adalah fondasi dari keterampilan, skill dan alat atau konsep. Pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Setiap kita pasti punya masalah. Nah, jadi pola pikir inilah yang akan membantu kita menyelesaikan masalah. Kemudian berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Jadi dengan adanya pola pikir ini yang membuat kita itu bisa bertindak hati-hati. Makanya kadang-kadang kita kalau yang bertindak tidak hati-hati mesti akan terjerumus ke hal-hal yang tidak bagus. Begitu juga dengan anak-anak. Makanya untuk kali ini memang anak-anak harus kita rubah pola pikirnya. Nanti lagi Pak Ferry. Nah, dari pola pikir tetap berubah ke pola pikir bertumbuh. PPT ya, PPT pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Belajar cara mengenali suara PPT. Jadi suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Jadi di situ ada cara bahwa kita punya pilihan. Jadi ketika kita mempunyai masalah, pasti kita akan punya pilihan untuk menyelesaikan masalah.
Kemudian berbicara kembali dengan suara PPP. Suara yang menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Jadi melakukan aksi sesuai dengan suara PPP. Jadi ketika kita, ini contoh yang paling gampang. Kita ketika menghadapi suatu masalah, kalau kita punya pola pikir tetap, lah biar aja kemampuan saya cuma segitu, nggak mungkin pun kita akan mencapai itu. Contoh, kita ada untuk guru seleksi guru berprestasi, ya kan Bapak Ibu. Nah, pasti setiap guru itu dia pasti nggak mau. Kenapa? Itu dia ngasih pola pikir tetap. Kalau saya nggak mampu, karena biar aja Pak Biono yang mampu. Nah, jadi ini pola pikir tetap ini yang perlu kita ubah. Sama seperti kepada siswa pun demikian. Si A kok pandai bahasa Inggrisnya, biar aja aku nggak bisa, memang payah kok bahasa Inggris. Payah matematika, seperti itu. Nah, ini pola pikir tetap yang perlu kita coba. Lanjut apa ini? Nah, ini suara pola pikir tetap dan suara pola pikir bertumbuh. Kalau untuk pola pikir tetap, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Tadi seperti tadi, guru prestasi saya tidak mampu. Karena perlu dicoba. Jadi perlu kita coba dulu. Untuk suara pola pikir bertumbuh. Kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Nah, ini yang perlu kita tanamkan di pembelajaran mendalam. Jadi perlu kita kita buat pemikiran kita itu untuk bertumbuh. Jadi tidak tidak mudah menyerah. Jadi harus selalu berubah. Kemudian saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan. Sebab resiko untuk gagal akan besar. Kembali tadi guru prestasi. Ya kan? Saya akan menolak saat menerima tugas. Nah, ini sebenarnya kalau kita cermati, semua kita itu bisa. Yang membuat tidak bisa itu tadi pola pikir tetap tadi. Belum mencoba sudah menyerah. Lah saya kan nggak bisa kamu percuma. Nah, ini kalau untuk yang pola pikir bertumbuh, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan. Sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Nah, ini pola pikir bertumbuh. Ini yang perlu kita tanamkan kepada diri kita sebagai seorang pendidik, juga kepada siswa kita, murid-murid kita. Karena apa itu tadi? Kan kebanyakan murid seperti itu. Yang paling gampang, pelajaran penjasa yang paling gampang. Main voli, itu ada anak yang nggak pernah main voli sama sekali, hanya megang bola. Kenapa? Nggak bisa Pak. Dari SD pernah Pak cuma megang aja, tetap nggak bisa. SMP iya, tetap juga nggak bisa. Kenapa? Tetap dia nggak mau belajar. Nah, jadi intinya kalau kita mau belajar itu udah pasti akan bisa. Kemudian kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga harus dihindari demi menjaga nama baik. Ini yang sering terjadi pada diri kita. Kita takut melakukan kesalahan. Sama kita membuat RPP pun itu takut salah karena kita nggak bisa pakai RPP gitu. Padahal sebenarnya kesalahan merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Jadi kita sebenarnya nggak perlu takut untuk mencoba, tidak perlu takut untuk berbuat. Yang penting kita ingin suatu perubahan untuk meningkatkan potensi diri kita. Selanjutnya, saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang lainnya. Ini tadi yang ketika kita punya atau ditunjuk tadi kembali ke itu, tapi saya bukan bidang saya. Atau istilahnya kalau bukan bagian saya nggak mau saya kerjakan. Kalau bukan kalau saya nggak bisa nggak perlu kita kerjakan. Sebenarnya kita harus belajar dari apapun juga yang saya mau, termasuk hal-hal yang sangat sulit sekalipun. Seharusnya seperti itu. Tapi kebanyakan kita tidak seperti itu. Jadi kita kerjakan hanya yang kita bisa. Yang kita nggak bisa nggak akan kita coba. Jadi seperti itu. Selanjutnya, kecerdasan kemampuan adalah segalanya dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses tidaknya. Jadi kemampuan dan kecerdasan adalah segalanya. Sementara untuk pola pikir bertumbuh, belajar dan berusaha adalah faktor kunci. Jadi kalau pola pikir tetap
saya udah pintar ya udah nggak perlu belajar. Nah ini yang pola pikir tetap. Kalau untuk yang bertumbuh, dia tetap harus berusaha semaksimal mungkin. Oke, lanjut tadi. Ini nanti terus lanjut. Nah ini ya. Pujian-pujian ini juga mengandung PPT tadi sama PPB. Kadang-kadang kita dalam mengajar di kelas itu hanya memberikan penghargaan atau pujian hanya kepada siswa-siswa yang bagus. Maksudnya dalam arti bagus dia mendapatkan nilai yang bagus atau mungkin melakukan praktek yang bagus. Tapi sebenarnya ya kalau kita lihat semua harus kita kasih pujian karena tujuannya apa? Untuk memotivasi siswa-siswi yang masih belum bisa. Oh kamu sebenarnya bisa nak, cuma kamu nanti salah di sini. Jangan, oh bisa lah nak, langsung salah. Enggak, oh ini bisa sedikit lagi nih, dan seperti itu. Lanjut apa lagi? Terus. Terus lanjut. Nih, yang tadi yang udah dijelaskan sama Ibu, memahami, mengaplikasi, merefleksi ini nanti bukan bagian saya, nanti akan bagian sama Bu Devi ya, yang ini memahami, mengaplikasi dalam pengalaman belajar. Tadi sudah dijelaskan juga sama Ibu Kepala. Nah jadi untuk hari ini kita akan berikan pamer ke yang perbedaan tadi, terus yang proses ini tadi, proses yang gambar nah ini biar dijelaskan sama sedikit. Ini nanti tugas Bapak Ibu bikin saya tengok nanti untuk PPT dan PPB nya bisa dibesar Pak Ferry. Ini contohnya ya, contoh ketika kita nah ini kasus yang sering terjadi ketika kita memberikan soal kepada anak-anak, soal ujian ulangan harian atau mungkin ketika kita belajar itu ada soal-soal kita berikan. Jadi kasus yang terjadi di sini yang saya ambil untuk contoh, saat guru mengembalikan nilai ulangan harian siswa, masih ada siswa yang nilai ulangannya rendah. Ini kasus. Kan seperti itu Bapak Ibu ya, ketika kita memberi soal pada anak-anak nggak mungkin nilainya bagus semua, pasti ada yang nilainya masih kurang. Nah sekarang kita lihat di PPT-nya. Nah ini yang terjadi kepada anak-anak biasanya PPT ini masih PPT ya. Aduh nilai saya rendah, ternyata saya memang bodoh matematika. Kan banyak kalau matematika hitung-hitungan, perkalian, pembagian, apalagi udah persamaan, kuadrat dan sebagainya, itu udah pening. Makanya ini PPT-nya seperti itu anak-anak. Aduh nilai saya rendah, ternyata saya memang memang bodoh matematika. Kemudian yang kedua, untuk apa belajar? Nilainya juga akan tetap rendah. Karena apa? Karena saya nggak bisa. Nah itu. Kemudian yang pintar tetap pintar, yang bodoh tetap bodoh. Ini kan seperti itu. Nah, biar aja si A pintar kok dia, aku nggak bisa, apalagi perkalian. Wah, pening aku. Nah ini PPT. Kemudian untuk PPB-nya, ini siswa yang kita harapkan untuk pola pikir bertumbuhnya. Nilai saya memang belum bagus, tapi kalau banyak berlatih pasti akan terus meningkat. Ini yang tadi pola pikir bertumbuhnya. Jadi kita bagaimana caranya siswa ini memiliki pola pikir bertumbuh, jangan tetap ada di tempat. Kemudian yang kedua, teman saya bisa, pasti saya juga bisa kalau berusaha. Sama Bapak Ibu guru juga seperti itu. Kalau mau berusaha bisa, kalau enggak juga sama juga. Ketiga, kesalahan saya di materi persamaan kuadrat, berarti saya harus pelajari lagi materi persamaan kuadrat. Karena juga persamaan itu ada pangkat-pangkat biasanya ukur ya, ada pangkat 2, apa segala macam. Biasanya di situ hitung-hitungannya. Nah, kemudian dengan adanya kasus ini, kemudian ada PPT dan PPB, ada aksi nyata yang harus dilakukan oleh kasus tadi. Ini aksi nyatanya. Yang pertama yang PPT Pak Ferry.
Siswa jadi murung atau malas tidak mau ikut remedial. Kenapa? Anggapan tadi yang pertama, karena saya sudah pasti nggak bisa. Yang kita tetap pintar, yang murid tetap bodoh. Kemudian saat diberi soal tambahan, kemudian mencoba. Oh, tadi saya nggak bisa, ini tambah soal lagi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, membandingkan diri dengan teman yang pintar. Ya, tadi dia memang pintar kalau matematika, saya apa nggak bisa ya. Kemudian yang PBB-nya, senyatanya, siswa aktif bertanya ke guru atau teman tentang soal yang belum bisa. Bu mau tanya, itu tadi bersama keluarga itu bagaimana? Kalau teman sampingnya, Pak Argani, nanti ini bagaimana mau bisa 2 tambah 2 jadi 4? Kenapa nggak 2 pangkat 2 juga 4 juga? Jadi ada pertanyaannya, jadi dia mau bertanya kalau untuk pola pikir bertumbuh. Kemudian mengulang latihan soal di rumah atau secara kelompok. Jadi ketika nanti kita punya soal, misalnya 3 tambah 3 kita nggak tahu, di rumah dicoba diturunkan 2 tambah 2. Tujuannya apa? Supaya kita tahu bagaimana cara meningkatkan kemampuan, tidak menyerah. Kemudian yang ketiga, saat remedial mencoba strategi baru untuk hasil yang lebih baik. Strategi barunya apa? Ya kita tadi bertanya sama teman atau bertanya sama guru atau mungkin buka, kalau ada HP buka pakai Google dan lain sebagainya. Nah, jadi ini contoh kasus di PPT dan PPB. Jadi untuk hari ini Bapak Ibu buat kelompok, satu kelompok berapa? 3 orang? 4 orang. Jadi ada 3, 1, 2, 3, ada 3 kelompok. Apa namanya? 3 berarti 3 kelompok. Jadi Bapak Ibu langsung balik aja kelompoknya. Coba buat kasus seperti ini, contoh seperti ini kasusnya yang Bapak Ibu alami sehari-hari. Boleh pelajaran matematika, boleh pelajaran yang lain, Bapak Ibu pasti yakin bisa membuat kasus ataupun ada kasus, kemudian dibuat PPT-nya seperti apa, kemudian PPP-nya, kemudian nanti aksi nyatanya. Jadi nanti kita presentasikan masing-masing kelompok. Jadi sambil menunggu kertas, mungkin Bapak Ibu boleh membuat kelompok langsung. Kemudian persiapkan kira-kira apa kasus yang akan dibuat oleh Bapak Ibu. Pak, terus. Buat terus. Ini satu kok 3. Empat kelompok. Jadi Pak Biono, Pak Argani, Pak Elis bawah. Bu Ainun sama Bu Purwati. Coba lihat ada apa. Ini ketemu di mana? Halo, Bapak Yono. Oke, waktu berapa? 5 menit? Cukup? 5 apa 10? 10 lah. 10 menit boleh, kita kasih waktu 10 menit. Itu di situ nggak ada perubahan dari. Siapin dulu, Pak. Ya ini contohnya bisa ditengok di contoh nanti buat kasusnya. Buat kasus ya, kasus yang ditemui Bapak Ibu di lokal. Nanti kemudian PPT-nya bagaimana, PPB-nya bagaimana, kemudian aksi nyatanya apa yang harus dilakukan ketika sudah menemukan kasusnya. Biologi boleh, matematika boleh, bahasa Inggris boleh. Contohnya matematika. Boleh juga
kuadrat, bisa mungkin lain lagi atau mungkin atau persamaan linier satu variabel atau persamaan linier dua variabel dan bagaimana nanti itu bisa ditempel di situ. 10 menit ya, nanti coba dipresentasikan masing-masing kelompok. Tentang pemilihan jurusan setelah tamat SMA mungkin mau lanjutkan itu juga bisa menjadi suatu kasus juga. Jadi tamat SMA mungkin untuk pemikiran tetapnya dia tidak mau melanjutkan, itu bisa menjadi kasus nanti. Tinggal nanti PPT-nya seperti apa, PPP-nya seperti apa. Dibuat bulat-bulat ya, dibuat bulat-bulat ya, biar nampak nanti PPT-nya, nama PPB-nya, kasusnya tetap di tengah, kasus tetap di tengah kasusnya. Nah, tetap kasus di tengah, biar tahu nanti PPT-nya seperti apa, PPB, kemudian aksi nyata. Apa bagi kasusnya? Melakukan eksperimen yang mencoba Jadi mengerjakan soal tentang fungsi komposisi. Nah mungkin untuk PPT-nya salah satunya itu saya belum menguasai dari komposisi. Sudah ini. Ya di sini diperintah salah kan ada dengan rangkaian listrik. Ada. Biasanya kita belum dirubah saya pasti. PPT-nya atau PPP paling nggak 2 ya, jangan 1 ya. Minimal 2, jangan 1 PPT-nya. Ya.
Susah ya Bapak Ibu? Susah ya? Sebenarnya nggak susah. Itu tadi karena apa? Kita pola pikir kita itu tadi belum berkembang, jadi masih terfokus satu tempat. Nah, jadi makanya dengan adanya ini mudah-mudahan kita bisa cepat berkembang pola pikir kita. Ini belum ada yang saya harus Supaya bisa. ada sebenarnya yang ini berarti ini kan takut berarti bisa dan saya berada saya mau walaupun saya belum sama saya berani saya Ada yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Tindakannya, aksi nyatanya. Aksi nyatanya ada yang PPT, ada yang PBB. berarti saya takut saya takut Udah siapin pulpaan, makanya masukin ini nggak bisa saya bisa biasa lagi. Awas kan? Ya, Bapak Ibu udah sampai 10 menit. belajar walaupun tidak banyak hal yang biasanya bisa jika saya terus belajar banyak kawan-kawan yang walaupun banyak temannya sudah ada ya teman yang cinta. Lagi ketiga sinyalnya yang pakai PP sinyalnya di bawah berarti harus nyata PPT di sini ini
penting Bu bacanya. Oke, masih nyatanya. Itu bawa Ada aku. Iya, takut. Siswa jadi murung karena takut Namanya dari Dah waktu Dah siap. Dah Bapak Ibu. tentang fungsi mencoba kembali kasus apa? Kasus apa dulu? Oke, udah Bapak Ibu. Udah ini untuk yang mau presentasikan hasil dari diskusi kelompok yang pertama. Sedikit lagi. Oke, yang belum siap saya lanjut dulu. Ini coba diperhatikan dulu hasil kerja kelompok dari kelompok 1 yang akan dibacakan. Nanti Bapak Ibu bisa menanyakan atau bisa memberi saran untuk kasus yang ada di kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Kasus dalam perjalanan. Murid tidak bisa mengukur dengan benar dalam percobaan di kelas. PPT, pola pikir tetap. Pelajaran mengukur memang sulit bagi saya. Alat ukur tidak lengkap dan sulit mencari alat ukur yang benar. Mengukur membuktikan keahlian matematika. Saya tidak bisa matematika. PPB, memang sulit mengukur dengan benar, tapi saya sudah berusaha. Walau alat terbatas, tapi kami berusaha mencoba. Walau kurang jalan mengukur, tapi kami siap tetap mencoba. Aksi nyata PPT, murid malas mengukur. Saat diberi remedial tetap tidak mau mengerjakan. Aksi nyata PPB, saat hasil pengukuran salah, saya kembali mencari jawaban yang benar. Diberi remedial, semangat dan mengerjakan lagi. Selesai. Oke. Kelompok lain, bagaimana kelompok lain tanggapannya? Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Bagus sekali yang dibuat oleh kelompok 1. Nampak sekali perubahan antara PPT menjadi ke PPB. Nampak sekali jelas gitu. Ada peran pola pikir tetap bisa berubah menjadi pola pikir tertumbuh. Kelompok lain yang mau membacakan? Oke, silakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Kami akan mencoba membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kasusnya yang pertama, ketika praktek materi larutan elektronik, beberapa siswa mendapatkan nilai yang rendah. Maka PPT-nya, saya takut merangkai alat karena takut dengan rangkaian listrik. Yang kedua, saya takut untuk mencoba, takut salah. Yang ketiga, untuk apa kita melakukan? Toh nilai kita tetap jelek karena banyak yang sudah tinggal.
PDB-nya atau pola pikir berubah atau bertumbuh. Satu, saya tetap akan mencoba walaupun takut dengan rekan listrik. Yang kedua, saya akan terus mencoba sampai berhasil. Yang ketiga, saya yakin saya pasti bisa jika terus belajar walaupun sudah ada teman yang tinggal. Aksi nyatanya, yang pertama untuk PPT, siswa menjadi murung karena tidak ada keberanian untuk mencoba. Yang kedua, saat diberikan praktek, siswa enggan untuk mencoba lagi. Yang ketiga, membandingkan dirinya dengan teman yang lain. Aksi nyata PPB, yang pertama, siswa aktif mencoba dan bertanya dengan guru. Yang kedua, siswa mau mengulang prakteknya. Yang ketiga, siswa mau mencoba hal baru untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu aja dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, sebenarnya ini lebih sempurna lagi atau lebih bagus lagi dari kelompok yang satu. Kelompok satu sudah bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi. Kita tengok lagi untuk kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga. Kasus untuk kelompok 3 mengerjakan soal untuk materi fungsi komposisi diperintahkan maju ke depan. Untuk PPT yang pertama belum menguasai materi komposisi, yang kedua takut salah dalam menjawab. Untuk PBB-nya yang pertama saya harus mencoba supaya bisa. Yang kedua saya harus berani walaupun nanti salah. Aksi nyata untuk PPT, siswa jadi pesimis atau tidak percaya diri. Yang kedua, siswa malas untuk mencoba dengan soal yang berbeda. Untuk PBB yang aksi nyata PBB, yang pertama mencoba soal yang berbeda dengan teman. PPB. Untuk aksi nyata PPB yang kedua, siswa tetap bertanya tentang materi fungsi komposisi dengan cara yang lain. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, jadi setelah Bapak Ibu praktek sendiri, baru Bapak Ibu mungkin mengerti atau memahami bagaimana sih pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Jadi dari ketiga kelompok yang sudah berdiskusi, Bapak tetapkan juara 1 di kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Alhamdulillah, jadi dari penjelasan ini sudah alhamdulillah Bapak Ibu bisa dahami. Semoga nanti ketika Bapak Ibu berada di lokal bisa dipraktekkan kepada anak-anak supaya anak-anak mempunyai motivasi untuk belajar. Jadi itu yang kami harapkan. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita minta refleksinya dulu dari Bapak Ibu. Siapa yang mau kasih refleksi? Pak Iwan? Refleksi dulu. Ada? Bu Ima aja lah, Bu Ima. Dah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini cuma sedikit aja. Nah, dengan adanya pembelajaran pada hari ini tentang PPT dan PBB, maka terutama saya sendiri akan lebih terbuka pikirannya ya, salah satunya pikiran untuk bagaimana nantinya ada murid kita yang masih ada pemikiran PPT, gimana cara kita mengubahnya untuk berpikiran PBB-nya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya untuk pembelajaran hari ini. Jadi untuk pembelajaran kali ini sudah kita cukupkan dulu. Nanti besoknya akan disambung materi oleh pemateri lain Pak Purwopo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.